karena kita baru memperingati tentang Sumpah Pemuda, jadi saya juga membawakan yang berhubungan dengan itu tentang satu hal yang biasanya kalau kita berdoa, itu Yesus atau Tuhan yang menjawab. Nah, tetapi kali ini ada satu pernyataan bahwa Tuhan Yesus berdoa, siapa yang menjawab? Nah, adalah kita jawabannya. Kok bisa? Ya, itu yang dilakukan oleh Yesus ketika dia di akhir hidupnya, dia berdoa kepada Bapa. Dalam Yohanes 17 mungkin yang sudah tidak asing lagi bagi kita tentang doa Yesus kepada Bapaknya. Kita buka sama-sama dalam Yohanes 17 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, dan aku, Yesus, tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yuk, sebelum kita mendengar, mari kita satukan dulu hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang surga, biar engkau berbicara bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini, malam hari ini, kami boleh belajar bersama-sama mengenai firman-Mu Bapa. Biar kami, Engkau bentuk, Engkau buat kami sama seperti yang Engkau kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati yang mendengar, Engkau berkati juga hamba-Mu, biar jadi berkat bagi semua Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Oke. Yohanes 17 ayat 11 itu adalah satu kejadian yang unik di mana Yesus berdoa kepada Bapaknya supaya kita menjadi satu. Nah, seperti hal saya katakan bahwa biasanya kita berdoa pada Tuhan, Tuhan menjawab kita. Tapi kali ini kitalah yang menjadi jawaban bagi doa Yesus, yaitu supaya kita menjadi satu. Kenapa Yesus berdoa supaya menjadi satu? Kenapa Yesus tidak berdoa untuk hal-hal yang lainnya supaya kita diberkati atau kita menjadi lebih besar gereja kita atau apa? Tetapi Yesus ingin supaya kita menjadi satu. Karena satu atau unity itu adalah hal yang mudah, tapi sulit. Mudah dikatakan, sulit dilakukan. Dan saya mengucap syukur, secara tidak kebetulan, kita punya grup namanya Kristiani Bersatu Berdoa. Nah, unity itu berbeda dengan uniform. Kalau unity itu dikatakan perbedaan yang menjadi satu. Tetapi uniform itu keseragaman. Nah, bersama namun tetap mempertahankan warna masing-masing. Kita semua berasal dari gereja yang berbeda. Beda doktrin, beda sinode, beda tata cara ibadah, dan sebagainya. Tetapi, puji Tuhan, kita boleh bersatu bersama-sama pada malam hari ini berkumpul, tidak melihat, kalau kata lagu lama, ku tak pandang dari gereja mana, gitu kan. Itu lagu sukanya Bu Francisca itu. Asal kau berdiri atas Kalvari, nah, kita tetap satu. Nah, bersatu dalam keragaman. Perbedaan bukanlah halangan untuk kita bersatu. Sebuah konsep. Di sini ada apa namanya? Pak Rene bilang kondektur. Oh, bukan kondektur ya. Konduktor. Ada konduktor. Dibilang bahwa sebuah konsep itu terdengar indah walaupun berbagai macam alat musik dimainkan. Ada yang suara yang ngebas, ada yang alto, ada yang macam-macam suaranya. Tetapi menjadi indah. Karena perbedaan itu bukanlah halangan untuk kita bersatu.
Nah, kenapa bisa indah? Karena masing-masing memainkan sesuai dengan nada dan waktunya. Dan juga ada yang mengatur terlebih. Itu Pak Rene. Jadi sangat indah. Nah, mungkin bersatu itu adalah dikiranya kalau sama, semuanya sama. Kita pernah ingat waktu kita pacaran dulu. Kenapa kita pacaran? Kenapa kita menikah? Pasti jawabannya, ya kita sama-sama suka. Punya hobi yang sama, punya kegiatan yang sama. Saya suka nonton, kamu suka nonton. Saya suka makan bakmi, kamu suka makan bakmi. Jadi cocok gitu. Dan itu betul. Itu dulu waktu saya jadi remaja, itu dasar saya, kenapa kamu suka? Ya kita sama-sama punya hobi sama. Tetapi kenyataannya tidak kan. Semakin kita menikah, ternyata semakin kita tahu bahwa, wah, ternyata banyak sekali perbedaannya. Yang satu mau kalau tidur mati lampu, yang satu lagi maunya terang, yang satu mau semua ditata, habis dari luar, sendal harus ditaruh tempatnya, yang satunya lagi main lempar aja dan sebagainya. Ternyata banyak perbedaannya. Tetapi perbedaan itu bukan menjadi satu halangan, menjadi satu alasan untuk kita tidak cocok. Tetapi itulah dasarnya kita mau belajar. Nah, saya punya kesaksian tentang dulu saya sempat bertanya kepada satu orang yang gay, seorang homoseksual. Saya tanya begini, kenapa kamu suka dengan pria? Dia bilang, karena saya suka pria karena sama jenisnya. Saya tidak suka wanita karena rumit, berbeda. Saya mempelajari diri saya sendiri, pria aja sulit. Saya bilang, what? That is so naive. Kalau kita mau berkumpul, bersatu, unity, karena melihat persamaan, that's good. Itu namanya dalam satu sinode. Kita harus sama-sama punya pandangan, punya visi, punya misi, dan semua sama. Tetapi pada saat kita keluar dari sinode kita, keluar dari gereja kita pun harus bisa bersatu dengan yang lainnya. Amin. Karena itu yang doa dari Yesus panjatkan kepada Bapaknya, supaya kita bersatu. Walaupun banyak sinode, banyak doktrin yang berbeda, tetapi oleh kasih Kristus lah pemersatu. Nah, biarkan tetap ada perbedaan, namun tetaplah bersatu. Kita tidak bisa memaksakan orang reform menjadi orang karismatik. Kita tidak bisa membedakan, tidak bisa harus memaksa satu doktrin harus ikut dengan doktrin yang lain. Karena masing-masing berbeda cara pandangnya. Tetapi dari situlah kita belajar bahwa bagaimana kita diproses untuk menjadi bersatu. Kita baru menjalani tentang Sumpah Pemuda yang punya 3 hal. Tentang tanah air Indonesia yang satu, terus kedua bangsa yaitu bangsa Indonesia yang satu, dan ketiga adalah bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Dan saya juga mempunyai 3 hal, 3 L di dalam kita mau bersatu. Yang pertama, L yang pertama adalah listen. Listen. Kita punya 2 telinga dan 1 mulut. Artinya apa? Artinya kita diminta untuk lebih banyak mendengar daripada kita banyak bicara. Sebab kalau kita lagi marah, selalu kita yang ingin didengar, betul? Kita selalu dengar, tunggu saya ngomong dulu, tunggu sebentar, saya ngomong dulu, sebentar saya habisin, saya selesaikan dulu kata-kata saya. Dan selalu seperti itu. Nah, hal yang pertama untuk kita bisa bersatu adalah listen, dengar. Itu saya sambungkan dengan Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat yang ketiga. Yang berbunyi demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Syarat untuk kita bisa mendengar adalah kita harus rendah hati.
syarat untuk kita bisa mendengar adalah kita harus rendah hati. Di dalam hubungan kita suami istri, kalau kita hanya ingin suara kita hanya dengar, maka saya pastikan memang akan menjadi baik kalau istrinya pendiam, istrinya selalu nurut nge dan monggo dan sebagainya. Tapi itu menjadi hubungan yang tidak baik. Karena hubungan harus saling mendengar, saling punya kesempatan untuk bicara. Tuhan cinta akan perbedaan. Tuhan buat segala sesuatunya berbeda. Tuhan memanggil murid-muridnya dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan secara bukan kebetulan, Tuhan membuat anggota tubuh kita juga berbeda-beda. Contohnya, yang gampang adalah tangan kita, jari kita. Jari kita berbeda-beda. Ada jempol, ada jari manis, ada telunjuk, ada kelingking, ada jari tengah. Coba bayangkan, kalau semuanya sama, jempol semua. Wah, mengerikan sekali jempol. Atau kelingking semua, lurus-lurus semuanya. Mengerikan sekali. Tapi Tuhan buat begitu indah dengan ciptaannya. Ada jempol. Nah, dan juga penempatannya pun sangat indah. Coba bayangkan kalau jempolnya ada di ujung kelingking, atau kelingkingnya ada di tempatnya jempol, terbalik. Itu sangat bisa dibayangkan sangat berbeda sekali. Kenapa kecil? Kelingking kecil. Tetapi kelingking ini sangat berfungsi untuk memperkuat pegangan kita. Jangan dianggap kecil, tapi memperkuat pegangan. Pada waktu kita memegang sesuatu, kelingking inilah yang mengikat supaya tidak lepas. Nah, itu baru perbedaan jari-jari kita. Nah, coba dibayangkan, kalau jari kita posisinya sama semua, yang tangan kiri sama tangan kanan sama. Jadi, posisinya tangan jempol ada di sebelah kanan sini. Ya, kiri sini. Maka akan sangat bingung. Tetapi Tuhan buat begitu indah. Begitu sangat perfect ciptaannya. Sehingga pada waktu kita bertepuk tangan, jempol bertemu dengan jempol. Jari telunjuk bertemu dengan jari telunjuk. Jari kelingking bertemu dengan jari kelingking. Tapi kalau bisa berbeda, akan nggak ketemu. Nah, perbedaan itu adalah indah jikalau kita bisa mengelolanya. Yang diperlukan adalah pertama tadi, listen, rendah hati, mau dibentuk, mau mendengar orang lain, dan mau kita bekerja sama. Karena kerendahan hati itulah dasar daripada Tuhan bekerja. Nah, yang kedua adalah learn atau belajar. Untuk belajar itu diperlukan satu hal, yaitu kita open our mind, buka pikiran kita to others. Tetapi bukan berarti setuju dengan apa yang dilakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mendengar untuk bisa mengerti tentang lawan kita bicara atau rekan kita berkolaborasi. Nah, saya ambil dalam Ibrani 2 ayat yang ke-1. Ibrani 2 ayat 1 yang berbunyi demikian, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, dalam mendengar ini pun harus hati-hati. Karena apa yang kita dengar itulah yang menjadi hidup kita. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita sering dengar gosip, saya yakin dan percaya tidak akan mungkin timbul iman kita. Kalau kita dengar gosip, mungkin akan timbul hati yang gelisah, khawatir, dan sebagainya. Sebab itu, kita harus mensaring, harus memfilter apa yang kita dengar, dan apa yang kita pelajari. Karena firman Tuhan bilang bahwa akhir-akhir ini banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kita. Bukan saja kita hamba Tuhan, tapi jemaat kita juga sekarang di musim yang sangat
bebas kalau saya katakan. Semua jemaat bisa menonton Zoom, bisa menonton YouTube, bisa menonton firman Tuhan dari mana saja. Nah, kita sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, tetap harus bisa membawa mereka untuk ke hal yang benar dalam mendengar. Terus saya perhatikan lagi dalam Ibrani 10 ayat 24, dikatakan demikian, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, kita belajar sama-sama, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita bisa bersatu kalau kita punya tujuan yang sama, yaitu satu ini. Kita mau saling mendorong, saling memperhatikan untuk kerjaan yang baik. Bukan saatnya lagi kita memakai gaya kodok, gaya katak. Tahu kan gaya katak? Yang di atas kita tarik supaya turun, yang di bawah kita tendang supaya tambah jatuh. Bukan. Itu bukannya kita sebagai orang percaya. Karena kalau demikian, tidak ada bedanya kita dengan orang dunia atau para yang lainnya gitu. Nah, kita mau belajar bahwa satu, kita listen, kedua, kita belajar memperhatikan orang lain. Memperhatikan komunitas kita, memperhatikan lingkungan kita, memperhatikan supaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, dia juga mau dengar nih, kucing saya. Oke, yang ketiga L adalah menjadi dasar supaya kita bisa bersatu, yaitu love, kasih. Seperti awal saya katakan bahwa hanya kasih Kristuslah nomor satu. Tidak ada dasar yang lain kita bisa bersatu, cuma kasih. Kalau kita punya kepentingan pribadi, percaya tidak akan bisa bersatu. Tapi kalau kita dasarnya kasih, maka itulah yang menjadi fondasi hidup kita. Nah, dalam Roma 8 ayat 35. Dalam Roma 8 ayat 35. Siapakah, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Nah, saat ini Amerika lagi memasuki masa election, pemilihan presiden. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang gejolak. Bahkan sebelumnya aja sudah terjadi pergolakan tentang pandemi, tentang COVID-19. Di tempat saya punya sinode, itu banyak sekali hal-hal yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Contohnya, ada beberapa orang yang menolak pakai masker. Yang satu, ngotot harus pakai masker. Terus yang kedua, ada yang mendukung BLM. Ya, satu lagi menentang BLM. Dan bahkan kita gereja Mennonite ada satu pandangan lagi bahwa ada yang menolak wanita berada di depan, membawa firman dan sebagainya, melayani. Dan satu pihak lagi oke saja. Jadi banyak hal yang dipertentangkan. Ditambah lagi COVID, yang masker dan tidak mau pakai masker. Ada yang mau pakai beribadah di gedung, ada yang tidak mau beribadah di gedung, di Zoom. Ditambah lagi election. Ada yang si A milih Trump, ada yang si B milih Biden dan sebagainya. Saling menjelekan dan sebagainya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kalau kita punya kasih Kristus, tidak ada hal yang dapat memisahkan kita. Perbedaan itu bukan menjadi pertentangan, bukan menjadi alasan untuk kita tidak bisa bersekutu, tapi
pertentangan itu jikalau dikolaborasi dengan baik, dimanage dengan baik, mau diperlakukan dengan baik, maka percayalah hasilnya lebih indah. Nah, saya katakan dalam Matius 24 ayat 12. Ini adalah peringatan dari Tuhan tentang kedatangannya di akhir zaman. Dikatakan begini, dan karena Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Akan menjadi suam-suam. Akan menjadi tidak ada kasih lagi. Nah, ini yang diranda oleh akhir zaman nanti. Anak menjadi durhaka. Anak berani melawan pada orang tua. Jemaat berani melawan pada gembala. Itu pun akan terjadi. Karena apa? Karena jemaat merasa pintar. Dia mendengar 10 pendeta. Dicecer itu gembalanya, dicecer itu pendetanya. Wah, menurut pendeta ini begini, menurut pendeta ini. Sehingga seolah-olah bahwa jemaatnya lebih pintar daripada pendetanya. Dan itu terjadi. Nah, kita sebagai hamba Tuhan tetap harus rendah hati dalam hal ini. Penuh dengan kasih. Kasih menjadi dingin. Dan di dalam dalam Efesus 4 ayat 3. Efesus 4 ayat 3. Dikatakan demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bersatu itu tidak terjadi demikian saja. Tidak terjadi secara tiba-tiba. Tapi untuk bersatu itu ada sesuatu yang diusahakan. Ada sesuatu yang dipelihara. Yaitu dengan ikatan damai sejahtera. Tuhan bilang bahwa damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Tuhan datang ke dunia meng-upside down segala pola pikir manusia. Tuhan datang ke dunia bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Tuhan datang ke dunia bukan dengan cara zaman dahulu, bahwa kita harus memberi offering, memberikan persembahan, supaya bersatu, supaya diampuni dan sebagainya. Tetapi Tuhan meng-upside down. Dia datang dahulu, dia menerima, mengesek kita dahulu, tanpa melihat. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia memanggil kita, dia menerima kita pada saat kita masih berdosa. Apa yang menyebabkan bisa terjadi demikian? Kasih. Karena kasih bisa terjadi. Dan saya percaya, hanya kasihlah yang membuat kita bisa satu. Tanpa kasih, tidak bisa bersatu. Kalau kasih, kalau kita mau bersatu dengan dasarnya, karena punya kepentingan sendiri, punya kepentingan tertentu, maka persatuan kita satu kali kelak akan pecah. Tapi kalau dengan kasih Kristus yang mempersatukan, kasih Kristus yang menjadi dasar dari persatuan kita, maka doktrin boleh beda, cara pandang boleh beda, visi mungkin boleh berbeda, misinya pun mungkin berbeda, tetapi karena kita punya dasar kasih yang sama, yaitu kasih Kristus, dikatakan bahwa tidak ada hal apapun yang akan memisahkan kita karena kasih Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan pada host, biar kiranya tetap kita bersatu dalam Tuhan, dalam hamba Tuhan. Sehingga di dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3 terjadi. Ketika kita bersatu, kita bersama-sama
maka berkat Tuhan diperintahkan. Amin. Nggak perlu kita minta, diperintahkan sama Tuhan. Ketika kita bersatu, maka Tuhan langsung perintahkan, cut, turun ke anak-anak. Amin. Pada saat kita bersatu, maka akan terjadi yang namanya sinergi. Kalau kita sendiri mungkin lebih kuat. Kalau kita sendiri mungkin kuat. Tapi kalau kita bersama-sama bergandengan tangan, itu lebih powerful dan lebih dahsyat. Tuhan memberkati kita semua.